Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Hera. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadia Hamid dengan NIM 17066231107. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemeriksaan akuntansi kedua, saya akan membuat video penjelasan dari modul 4, yaitu terkait kas dan setara kas, yang dimana nanti di dalamnya akan membahas terkait kas besar, lalu juga kas kecil, dan juga modul dari C31 yaitu bank rekonsiliasi. Nah, ini untuk instruksi soalnya. Kita langsung saja membahas terkait modul 4 bagian yang pertama yaitu pembahasan terkait kas besar. Oke, untuk di kas besar ini ada berita acara pemeriksaan uang kas besar. Ini kita akan mencocokkan sisa uang menurut buku kas dan juga uang dalam kas. Nah, di sini di soal diketahui ya, teman-teman, bahwa jumlah sisa uang kas menurut buku pada tahun 2018 itu nominalnya adalah sebesar 3 juta rupiah. Nah, kita akan menyamakan nih, apakah ada selisih antara catatan kas menurut buku kas dengan nilai fisiknya kayak gitu. Nah, jadi untuk nilai fisiknya ini di sini ada berupa uang kertas dan juga uang logam yang akan kita hitung satu persatu. Nah, di sini di soal diketahui teman-teman bahwa ada sejumlah 125 lembar uang bernilai 50.000, lalu juga ada kalau untuk uang 20.000 itu jumlahnya ada 170 lembar, uang 10 ribuannya ada 101 lembar, uang 5 ribuannya ada 65 lembar. Nah, untuk uang 100 ribuan dan juga 2 ribuan nggak ada ya, makanya di sini ditulisnya 0. Nah, ini udah masukin ke rumusnya. Di sini rumusnya itu banyaknya lembar uangnya dikali sama nominal uangnya. Maka total uang kertas yang kita punya di sini adalah totalnya 10.985.000. Nah, selanjutnya kita juga akan menghitung terkait berapa sih uang logam yang kita punya kayak gitu. Di sini ada 14 keping uang logam yang bernilai 1.000 rupiah, jadinya 14.000. Lalu ada 2 keping yang 500 perak ya, jadinya ada 1.000 karena ada 2 keping aja. Jadi di sini total uang logamnya adalah 15.000. Jadi selanjutnya itu buat yang pertama ya terkait uang tunai. Terus di sini juga ada surat berharga dan lain-lain. Apakah di soal ada informasi terkait surat berharga dan juga kas lain-lain? Nah, di soal kebetulan tidak ada informasi tersebut. Makanya di sini yang diketahui cuma ada uang kertas aja sama uang logam. Kita tinggal jumlahin aja. Berapa sih kira-kira tadi uang dalam kasnya? Itu kita jumlahin ini. Hasilnya adalah 11 juta. Jadi, secara fisik kita ada uang 11 juta, sedangkan menurut buku kas itu ada 3 juta. Jadi artinya apa? Jadi di catatan buku ada 3 juta, tapi secara fisik ada 11 juta. Wah, ternyata ada selisih. Selisihnya berapa? Selisih lebih yaitu 8 juta. Nah, ini 8 juta. Jadi dari 3 juta ke 11 juta jadi ada selisih 8 juta. Nah, ternyata di soal dikasih tahu teman-teman kalau selisih itu tuh didapat dari beberapa hal. Nah, ini yang pertama katanya selisih 6 juta. Sebesar 6 juta itu merupakan punyanya dari PT Pelita di mana uang tersebut itu digabung sama kasir. Itu selisih 6 juta yang pertama. Terus 2 jutanya, apalagi 2 jutanya? 2 jutanya itu merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat sama kasir. Jadi ini ya totalnya 8 juta ya sesuai sama informasi yang dikasih sama soal. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari kasus ini, dari hal ini? Jadi berdasarkan prosedur reperformance atas rincian kas besar,
ditemukan bahwa terdapat selisih lebih antara saldo fisik kas sebesar 11 juta yang tadi udah kita hitung dari uang logam sama uang kertas. Dan saldo menurut buku sebesar 3 juta, sehingga terdapat kelebihan 8 juta. Jadi, atas selisih nilai buku dan fisik tersebut, maka auditor perlu melakukan tindak lanjut berupa yang pertama, meminta klarifikasi dan dokumentasi pendukung dari kasir terkait penggabungan dana milik pihak lain, yaitu peta pelita yang ini ya tadi, yang digabung oleh kasir. Yang kedua juga, mastiin kalau pencatatan atas uang dari PT Merdeka dilakukan secara tepat dan juga sesuai periode yang benar. Dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi perbaikan terhadap prosedur pemisahan kas dan pencatatan transaksi agar kejadian yang serupa ini nggak keulang lagi. Ini ada beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh auditor. Oke, itu dia untuk pembahasan terkait kas besar ya. Jadinya kesimpulannya ada selisih sebesar 8 juta kelebihannya. Lalu kita akan membahas yang kedua yaitu terkait kas kecil. Ini juga kurang lebih sama, diketahui di soal ada jumlah sisa uang kas menurut buku di tahun 2018 itu katanya di kas kecil ini ada sebesar 2 juta rupiah. Kita akan hitung kira-kira, secara fisiknya ada berapa sih? Nah, ini kita masukin lagi, jumlah lembar-lembarnya dari masing-masing nominalnya. Uang 50 ribuan ada berapa lembar? Ada 12 lembar. Uang 20 ribuan ada 18 lembar dan seterusnya. Kita jumlahkan di sini untuk uang kertas itu totalnya ada 1.515.000. Begitu juga yang uang logam. Kita kali ini jumlah kepingannya sama nominal logamnya. Ini adalah 15.000. Nah, untuk surat berharga di soal ternyata 0 ya tidak diketahui dan untuk kas lain-lain ada 270.000. Nah, di soal tuh dikasih tahu detailnya. Nah, ini ya, perincian kas lain-lain didapat dari petty cash voucher karena kas kecil belum diisi kembali atau unreimbursement. Di sini ya ada informasi-informasinya nih. PT Cash Voucher dari nomor 025 sampai 27, terus ada juga Petty Cash Voucher 01 sama 002. Ini kalau kita total dari masing-masing Petty Cash Vouchernya itu total adalah 270. Ini adalah perincian dari kas lain-lain. Makanya di sini adalah 270. Ini cuman kalau di breakdown itu 270 dapat dari mana? Dari sini. Ini ada di soal. Jadi kita tinggal jumlahin aja total dari mulai uang tunai berupa uang kertas yang kita punya, uang logam sama kas lain-lainnya. Kalau misalnya kita total itu hasilnya adalah 1.800.000. Nah, lagi-lagi di sini ternyata ada selisih ya. Kalau misalnya menurut buku kas katanya 2 juta, sedangkan secara fisiknya ada 1.800.000. Jadi ada selisih kurang yaitu sebesar 200.000. Jadi keterangan maupun kesimpulan yang bisa kita ambil apa di sini berdasarkan prosedur re-performance atas rincian kas kecil ditemukan bahwa terdapat selisih kurang sebesar 200.000 antara saldo kas menurut buku 2 juta sedangkan defisiknya itu 1.800.000. Ini ya didapat dari tadi kertas logam sama kas lain-lain. Nah, namun demikian, total fisik tersebut tetap lebih rendah daripada nilai buku sesuai dengan peraturan perusahaan apabila, nah ini teman-teman, jadi di soal tuh dikasih tahu katanya dari peraturan perusahaan tuh katanya kalau misalnya terjadi selisih antara nilai buku dan juga fisiknya itu tuh bakalan jadi tanggung jawab si kasir ya. Karena kan kasir yang mencatat. Nah, jadi kalau misal ada selisih, menurut peraturan dan juga kebijakan perusahaan itu akan dijadi tanggung jawab daripada kasir. Nah, di soal itu nama kasirnya yaitu Saudari Sabrina. Jadi itu jadi 200 ribunya jadi tanggung jawab si Sabrina. Nah, maka atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik, itu auditor mengusulkan agar dilakukan pembukuan sebagai berikut. Nah, ini kita mencatat jurnalnya adalah piutang lain-lain pada beban yang masih harus dibayar masing-masing 200 ribu. Kenapa piutang? Karena kan ini sifatnya dari kasirnya dari Sabrinanya belum bayar, jadi kita masih catatnya berupa piutangnya di debit kayak gitu.
Dengan demikian, kekurangan kas dicatat sebagai piutang kepada pihak kasir dan diakui sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan. Itu untuk yang kas kecil. Selanjutnya kita akan bahas yang ketiga dari modul 4 ini, yaitu adalah C31 terkait bank rekonsiliasi. Nah, ini. Jadi teman-teman, di soal itu sebenarnya informasi yang dikasih tahu tuh cuma gini, dikasih tahu saldo awal menurut rekening koran sama saldo awal menurut pembukuan. Nah, kalau kita lihat di sini, saldo menurut rekening koran berapa sih? Menurut pembukuan berapa sih? Nah, kalau menurut rekening koran itu katanya sebesar 4.391.410 perak rupiah. Kalau menurut pembukuan itu 5.849.910 perak rupiah. Nah, kalau misalnya kita lihat dari mereka nih, saldonya aja udah beda. Udah ada selisih itu, makanya jelas-jelas kita harus melakukan rekonsiliasi. Pertanyaannya, apakah mana nih saldo yang benar? Apakah saldo rekening koran? Apa saldo dari pembukuan? Nah, jawabannya belum tentu dari keduanya itu salah satunya ada yang benar, karena bisa aja dari bank maupun dari perusahaan ada yang belum dicatat, ada yang double nyatetnya, atau ada yang nyatetnya angkanya salah. Jadi makanya timbul nih selisih, makanya kenapa nggak sama nih kok saldo antara rekening koran sama pembukuan. Makanya diperlukan sebuah rekonsiliasi. Tentunya kita menganalisis dari informasi-informasi yang ada di soal, yang ada di buku modul ya. Nah, didapatkan beberapa keterangan item-item rekonsiliasi dari Bank CAB ini. Ada 7 ya di sini totalnya. Yang dari yang pertama, keterangan terkait item-item rekonsiliasi Bank CAB itu terkait yang pertama adalah BBM nih, nomor 009 terkait setor dari kas besar yang belum muncul di bank. Lalu ada BBK, bukti bank keluar 008 belum dikurangi di rekening koran. Ada juga KU masuk PT Lestari, terus ada pendapatan jasa giro, koreksi BBK nomor 001 dari PT Berkat, terus tolakan clearing dari PT Krakatau sama beban administrasi. Nah, ini totalnya kurang lebih dari masing-masing baik rekening koran maupun secara pembukuan bank ataupun perusahaan ini ada intinya nih secara ringkasnya ya. Ada 7 yang kita akan jadikan ini sebagai acuan item-item rekonsiliasi dari Bank CAB ini. Ya, oke. Di sini kita yang pertama ya kita dari sisi bank atau rekening korannya dulu. Kenapa dia hasilnya bisa ada selisih? Ternyata ketika kita telusuri teman-teman, ada sejumlah setoran dalam proses sejumlah setoran dalam proses yaitu terkait BBM nomor 009. Itu 20 juta. Jadi ini tuh adalah uang teman-teman yang sebenarnya itu udah disetor nih sama perusahaan ya ke bank. Tapi pada saat tanggal laporan 31 Desember, setoran tersebut itu belum masuk di rekening koran. Jadi ini harus nambah saldo versi bank biar sesuai sama realita perusahaan. Lanjut, itu untuk versi yang ditambahnya. Nah, yang dikurang ternyata ada penyesuaian yang bisa menyebabkan pengurangan saldo rekening koran, yaitu ada dari BG yang beredar, BBK nomor 008. Jadi ini tuh adalah bilet bilet giro yang udah diterbitin sama perusahaan, tapi nih belum dicairin sama penerimanya ke bank. Jadi artinya apa? Artinya tuh di pembukuan perusahaan ini tuh uangnya udah dianggap keluar, tapi di bank itu uangnya masih ada. Karena itu harus kita kurangkan daripada saldo bank sebesar 11 juta. Itu untuk penyesuaian dari sisi bank rekening koran. Jadi kita dapat dari saldo awalnya ada 4 juta sekian, ditambah 20 juta, dikurangin 11 juta, dapatlah di angka 13.991.410 ribu. Kayak gitu. Sekarang kita akan meninjau dari sisi perusahaan. Saldo menurut pembukuan
dan juga ada beberapa adjustment-nya ya, rekonsiliasinya. Itu yang pertama ada penambahan, yaitu penerimaan piutang dari KU Masuk PT Lestari sebesar 10.600.000. Jadi ini maksudnya apa? Jadi transaksi ini tuh sebenarnya udah masuk ke rekening bank, tapi dari perusahaan itu belum dicatat di pembukuan perusahaan gitu. Makanya untuk menyamakan kita perlu nambahin di catatan pembukuan sebesar 10.600.000. Lalu ada pendapatan giro. Ini juga sama ya, sama kayak yang di atas jatuhnya belum dicatat pendapatan jasa gironya. Makanya kita harus catat, artinya menambah saldo menurut pembukuan. Dan untuk dari sisi pengurang ya, ada 3 analisis yang kita dapatkan. Yang pertama adalah koreksi BBK nomor 001, yaitu kaitannya sama PT Berkat ya. Jadi koreksi ini ada ini teman-teman, jadi ada salah pencatatan. Ada salah pencatatan. Jadi sebenarnya perusahaan itu nyata transaksi sebesar 1.101.000 rupiah. Ya, 1.100.000 rupiah untuk membayar utang nih ke PT Berkat. Padahal seharusnya itu cuman 100 cuma 101.000 rupiah. Ini kan ada selisih ya. Nah, selisihnya itu pengurang dari 1.101 itu sama 101-nya. Nah, itu adalah sorry sorry. Nah, ini ya selisih detailnya nih. Mana ya? Ya, jadi ada selisihnya sebesar 990.000. Makanya karena selisih ya, karena nyatetnya lebih besar dari yang seharusnya, jadi makanya di sini kita harus ngurangin nih saldo daripada pembukuan atau perusahaan. Lalu ada juga tolakan clearing dari PT Krakatau sebesar 2.200.000. Jadi ini tuh adalah giro dari pelanggan yang ternyata kosong, jadinya ditolak. Tapi karena perusahaan udah terlanjur nih buat catat itu sebagai penerimaan kas ya, dan ternyata malah kosong, akhirnya kan ditolak gak jadi. Nah, makanya itu perlu dikoreksi, yang awalnya udah dicatat sebagai penambah saldo karena ternyata kosong ditolak gak jadi masuk nih, makanya harus dikurangi. Jadi nggak boleh tuh nyatet yang awal karena ternyata clearingnya eh, gironya tadi kosong, jadinya nggak bisa. Terus yang ketiga di sini ada dari sisi beban administrasi. Sama kayak jasa giro tadi, jadi beban ini tuh udah didebet sama bank tapi belum dicatat sama perusahaan. Makanya dikurang. Jadi pengurang. Nah, selanjutnya di sini, nah iya ini. Kita udah dapat ya akhirnya di sini balance. Jadi saldo menurut bank dan juga, nah ini salah. Ini saldo menurut perusahaan. Jadi dari sisi saldo menurut bank kita dapat 13 juta sekian, dan dari saldo menurut perusahaan juga kita dapat 13 juta sekian. Nilai yang sama menurut bank dan juga menurut perusahaan. Makanya di sini kita dapat balance. Terus kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan? Jadi berdasarkan hasil prosedur rekonsiliasi bank atas saldo bank CAB per 31 Desember, auditor nemu ini beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sama perusahaan. Penyesuaiannya ada beberapa nih, di sini ada 4 ya. Kenapa? Jadi cuman 4 padahal tadi katanya ada 7. Jadi kita cuman melakukan penyesuaian itu dari sisi perusahaan aja ya, karena kita nggak mencatat dari bank. Itu akan dilakukan oleh pihak bank. Jadi kita dari sisi pembukuan atau perusahaan. Yang pertama, koreksi pencatatan pembayaran utang PT Berkat. Yang tadi ada selisih 990.000. Nah, jadi kita harus nyatet utang di debit ya. Karena ternyata kelebihan, makanya kita mengkoreksi untuk mengurangi nilai utang yang udah dicatat berlebihan, menyesuaikan kas sebesar 990.000. Lalu yang kedua, penyesuaian adalah penerimaan piutang dari PT Lestari. Yang tadi ya sudah masuk ke rekening bank tapi belum dicatat, makanya kita harus tambahkan ke nilai banknya ya, yaitu sebesar 10.600.000 dan mengurangi piutangnya.
Dan yang ketiga, tolakan clearing dari PT Krakatau. Jadi perusahaan udah nyatet penerimaan, tapi uangnya nggak masuk. Makanya kita harus jadiin itu sebagai, nyatetnya sebagai piutang. Jadi yang emang harusnya kita terima, tapi kenyataannya belum kita terima karena tadi ditolak clearing kosong ya, giro kosong kayak gitu. Dan ngurangin nilai kas kita, Bank CAB. Karena tadi kita udah nyatet, tapi ternyata nggak masuk. Ya udah, kita harus ngurangin itu dari sisi bank dan kita nyatetnya sebagai piutang karena kita belum terima uangnya. Dan yang keempat, beban administrasi dan pendapatan jasa giro. Kita catat nih beban administrasi bank, Bank CAB pada pendapatan lain-lain. Tadi beban administrasinya 25.000, Bank CAB-nya 131.500, jadi total pendapatan lain-lainnya adalah 156.500. Nah, jadi setelah kita melakukan penyesuaian di atas, saldo menurut pembukuan perusahaan dan juga saldo menurut rekening koran telah sama. Ini tadi balance ya, yaitu sebesar 13.391.410 perak rupiah. Dengan demikian, saldo kas di bank dapat dinyatakan wajar dan perusahaan disarankan segera melakukan pembukuan atas seluruh penyesuaian tersebut. Baik Ibu dan teman-teman sekalian yang menonton video ini, itu saja terkait pembahasan modul 4 terkait kas dan juga setara kas yang sudah kita bahas terkait kas besar, kas kecil, dan juga rekonsiliasi bank. Mohon maaf apabila terdapat beberapa penjelasan yang kurang jelas. Eh, Mohon dimaklumi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.